ya. Emang duduk paling depan manasik gitu ya. Itu saya pernah juga ada akhwat ya, ummahat berdua manasik paling depan. Itu sepanjang manasik dia nangis terus. Saya pikirnya orang raqiqus syu'ur, hatinya lembut banget gitu. Nggak taunya pas ketemu di Madinah dia baru nanya pakai bahasa Inggris, rupanya dia orang Filipina, dan waktu saya manasik dia nggak paham sama sekali apa yang saya omongin. Pantesan dia nangis sepanjang manasik. Saya bilang ya Allah, nih orang kayaknya paham banget. Saya baru cerita Masjidil Haram aja dia udah nangis. Ya nggak taunya dia nggak paham bahasa Indonesia gitu. Baik, ini terus ke sini. Walaupun hadis kadal fakru an yakuna kufran, ada perbincangan tentang hadis itu, tapi karena Rasul pagi dan petang baca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Lah kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aja berlindung dari kefakiran dan kekufuran, ya maka kita juga ya maknanya ini bisa menjadi makna sahih. Dan kebanyakan begitu orang kalau fakir, apalagi dikombinasikan dengan kejahilan. Fakir dikombinasikan dengan kebodohan, akhirnya ijram, kriminal. Tawarin jadi kurir narkoba, mau nggak? Kita kasih 1 juta, diambil. Bisnis sekarang lagi susah, ya ini ya lagi payah. Ente mau nggak nih bawa ayam tiren? Kalau nggak mau ayam tiren, nih ada ayam tiru. Kalau tiren kan mati kemarin, kalau tiru mati baru, lehernya masih anget nih gitu. Ya tapi tetap aja udah mati. Jual 20.000, ini pasaran 50.000 1 ekor, jual 20.000, ente punya untung. Ini daripada dilemparin jadi makanan lele, itu harganya murah, jual. Wah saya nggak mau. Tapi kalau dia jahil, wah sekarang mah jangankan nyari yang halal, yang haram aja udah susah. Ada yang lebih maksiat dari ini, saya ambil, yang penting fulus. Nah ini orang kalau nggak punya ilmu, nggak paham, nggak ngerti hidup, dikombinasikan dengan kefakiran, lengkap udah. Apa aja, mungkin gara-gara duit 1.000 nyawa orang bisa hilang. Ya, tapi ada orang yang ya subhanallah, misalnya dia mendingan diberhentiin dari kerjaannya daripada dia meninggalkan ibadah. Ya, dipaksa dia, kamu mau nggak gini? Kalau kamu mau naik ini tawarannya, dia akan tolak kalau dia memiliki ilmu. Kalau jahil, naudzubillah wal iyadu billahi min zalik. Tapi kalau kita lihat fakir, kefakiran, kemiskinan, fakir ini kan di bawahnya miskin. Kalau dia paham, ngerti, punya ilmu, apalagi di bukunya Syekh Zindan, Syekh Abdul Majid Aziz Al-Jindani di dalam kitab Tauhidnya, orang yang paham, orang yang ngerti kenapa dia diciptakan oleh Allah, buat apa dan mau kemana, dia pasti walaupun sesusah apapun hidup, dia bertahan hatta walau ya fil kufr fil faqr, walaupun dalam keadaan fakir, ya dia menjalani itu, dan dia menjadi hamba yang qanaah. Halo, masih hidup? Qanaah. Ustadz, lawannya qanaah apa nih? Orang bilang kok nambah katanya. Kalau ibu-ibu di sini ya, misalnya ada yang sudah punya suami, walaupun suaminya ngasih uang belanja cuma 30 juta sebulan, diterima dan dicukup-cukupin, alhamdulillah ya. Bukan sekarang lagi ngetren katanya, mau nyari istri tuh yang pintar nyari duit, suami naruh di mana aja dapat katanya. Malahan ada yang udah diselipin di peci dapat juga ya. Kata istrinya, uang apa nih? Kata suaminya, uang sial. Kok sial sih? Iya, gue udah taruh di situ masih dapat juga malu katanya. Nah jadi balik, kalau orang fakirnya dia paham, punya ilmu, dia akan menjadi sosok yang qanaah,
yang merasa cukup, nerimo. Ya, apalagi ya dalam kondisi kehidupan yang kayak gini sekarang, kelihatan orang dari pemahamannya. Ada orang ketemu, ya saya dulu pernah punya acara di stasiun TV, lama banget waktu itu, hostnya Sahnas Haq, itu kita interview orang-orang yang kayak dagang bakso tapi nyampur sama daging tikus, maaf ya. Terus ada yang tukang tambal ban tapi dia nyebar dulu paku semalaman, habis itu dia bisa dapat paginya tuh sampai 5 sampai 10 kali lipat. Dan banyak yang model-model kayak gini. Kebetulan yang saya ingat yang tukang bakso, saya tanya, ngapain mas sampai dicampur sama daging yang haram gitu, emang mas nggak ikut makan? Ya dia bilang biar ada lebihnya Pak Ustadz. Tapi begitu kita lihat rumahnya di sekitaran Roxy, kontrakan, ya motornya butut, ya anaknya putus sekolah. Saya tanya mana lebihnya? Nggak ada juga, kecuali dia ya udah nyampur dengan daging yang haram itu punya sesuatu. Ternyata nggak juga. Beda sama tukang bakso tetangga saya, subhanallah, azan dia mampir sholat. Malah ada juga tukang dagang selama Ramadan itu dia keluarnya habis terawih. Saya tanya, Pak, orang-orang malah dari jam 5 udah buka tuh, Bapak takut nggak habis? Nggak habis pun itu udah rezeki, udah diatur sama Allah. Kalau terawih ini kan setahun sekali. Kalau saya setiap hari dagang sampai malam-malam Ramadan yang mulia saya juga dagang, saya mau dapat apa, subhanallah. Tapi dia ternyata setiap habis puasa tuh kebeli motor. Ya, tukang bakso yang tetangga saya maghrib sholat. Ya, waktu itu dia nggak dagang 2 minggu. Nih yang bener nih dagangnya. Saya bilang, kemana mas? Pulang kampung Pak Ustadz, saya ada kelebihan uang 50 juta, saya rapi-rapiin rumah. Subhanallah.